soal menyelesaikan tugas bab pertama. Hari ini akan kita lanjuti bab kedua. Bab kedua diharapkan nanti setelah belajar ini kamu bisa menghargai makna kedudukan dan fungsi undang-undang secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian menduduki kedudukan fungsi dan makna konstitusi negara, merasionalkan makna kedudukan dan fungsi undang-undang, melaksanakan makna dan kedudukan fungsi undang-undang NRI tahun 1945. Hari ini akan kita lihat makna undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara dalam sistem hukum nasional. Pertama, kita lihat dulu ada istilah yang namanya konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, dari kata konstitur yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, atau umumnya kita tahu adalah undang-undang dasar dan sebagainya. Nah, undang-undang dasar dalam suatu negara, di sini digambarkan bahwa sebuah negara yang bersangkutan berdiri. Nah, konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Kalau konstitusi yang tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Nah, makna undang-undang Undang-Undang Dasar Negara RI dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, tadi kita sudah lihat apa yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu secara sederhana dapat diartikan dengan yang namanya undang-undang dasar dan juga undang-undang yang lainnya. Kita lihat makna alinea makna pembukaan undang-undang makna alinea pembukaan undang-undang RI tahun 1945. Nah, negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham, golongan, dan paham perseorangan. Nah, ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang. Pertama, pokok pikiran itu pokok pikirannya adalah persatuan. Pemahaman ini menjelaskan bahwa
Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, jadi makna pertama adalah persatuan. Makna kedua adalah keadilan sosial. Keadilan sosial, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pola pikiran ketiga yakni adalah kedaulatan rakyat. Dalam pola pikir ini, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut dengan sistem demokrasi. Nah, kemudian ini keadilan sosial. Nah, pola pikir yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Atau kita tadi sudah lihat apa ya, kalau dalam keadilan sosial ini kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian pola pikir keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pola pikir ini, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keyakinan adanya yang namanya Tuhan. Nah, bagi bangsa Indonesia, pembukaan undang-undang memiliki makna menjadi sumber motivasi, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkungan manusia maupun di dunia. Nah, yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Terakhir, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Nah, nilai ketuhanan dan kemanusiaan ini mengajarkan bahwa setiap masyarakat Indonesia harus mengenal yang namanya Tuhan. Karena ini menjadi dasar kemanusiaan untuk dapat bersikap adil. Nah, ketiga, makna Undang-Undang Dasar dalam batang tubuh. Nah, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam batang tubuhnya ini memiliki dua materi, yakni materi pengetahuan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Nah, pokok pikiran yang ada di dalam undang-undang ini juga dalam bentuk bisa dituangkan dalam bentuk yang namanya
pasal-pasal. Karena itu, setiap perbuatan peraturan perundangan lainnya ini harus bersumber dan berdasarkan asal pasal atas pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam sistem pemerintahan inilah yang memberikan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, jadi di mana undang-undang, kesimpulannya mana undang-undang yang ada dalam alinea pembukaan undang-undang, baik alinea 1, baik alinea pembukaan. Nah, itu tadi ada pokok pikiran terbagi pada 4 pokok pikiran. Simpulannya, pokok pikiran pertama adalah persatuan, kedua keadilan sosial, ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan keempat pokok pikiran adalah ketuhanan. Nah, mana undang-undang yang ada dalam pemerintahan ini, kita harus mengingat bahwa setiap makna yang ada dalam undang-undang ini mempunyai satu hal kelebihan tersendiri. Jadi kita harus tetap mengingat bahwa peranan daripada undang-undang konstitusi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, itu hari ini materi yang yang Ibu sampaikan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik. Demikian dari Ibu. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.